Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel aku. Jadi di video kali ini aku akan membahas terkait dengan saham yang cukup baik dan menurut aku ini merupakan saham-saham yang terbaik yang bisa diinvestasikan dalam kurun waktu yang cukup panjang, bahkan sampai seumur hidup, di mana saham-saham ini dalam beberapa tahun terakhir, bahkan dari awal IPO di Bursa Efek itu memiliki laba yang terus bertumbuh, memiliki harga yang stabil dan tentunya rutin membagikan dividen teman-teman. Namun sebelum saya lanjut, teman-teman silakan like terlebih dahulu, komen dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, yang pertama sini yang saya mau bahas itu adalah PT Bank Mandiri atau dengan kode saham BMRI, di mana pada saat video ini dibuat harga saham Bank BRI itu menyentuh harga di Rp5.100 per lembar sahamnya, di mana kita lihat dari kurun waktu dari beberapa tahun terakhir dengan kurun waktu yang cukup panjang, di mana harga saham ini cenderung terus mengalami kenaikan dan sudah mengalami peningkatan sebesar 600,45%. Nah, kemudian ketika kita lihat dari performa harganya, dari kenaikan harganya, kita bisa lihat bahwa dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, harga saham ini sudah mengalami kenaikan 32,4% dan 3 tahun terakhir 30,77%, dan kurun waktu 5 tahun terakhir itu sudah meningkat sebesar 30,35%. Kemudian dari rate harganya atau dari rank harganya itu harga tertingginya di 5 tahun terakhir itu pernah menyentuh di harga 5.500 dan harga terendahnya pernah menyentuh di harga 1.830. Nah, kemudian ketika kita lihat dari saham Bank Mandiri itu sendiri juga memiliki entitas anak perusahaan, di mana salah satunya ada PT Bank Syariah Indonesia, kemudian ada PT Mandiri Sekuritas, di mana di kesemua anak perusahaan ini itu ketika kita lihat dari segi aset di Desember tahun 2022 itu 440 triliun. Jadi di sini untuk laporannya dalam bentuk juta ya teman-teman. Jadi di sini sebesar 447 triliun. Kemudian di bulan Maret tahun 2023 itu mengalami peningkatan yaitu sebesar 460,5 triliun. Nah, dari segi anak perusahaan ini sendiri, dari total asetnya juga selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sampai tahun 2023. Nah, dari anak perusahaan itu sendiri, PT Bank Syariah Indonesia memiliki anak perusahaan yang dimiliki oleh Bank Mandiri dengan saham terbesar yaitu sebesar 51,47%, di mana sisanya dimiliki oleh Bank Negara Indonesia serta Bank Rakyat Indonesia sebagai selaku pemegang saham lainnya. Namun di sini pemegang saham yang terbesar itu ada pada Bank Mandiri. Nah, kemudian ketika kita lihat dari segi aset, kita bisa lihat bahwa total aset dari Bank Mandiri itu sendiri di tahun 31 Desember tahun 2022 yaitu sebesar 1.992 triliun, di mana pada kuartal pertama 31 Maret 2023 itu sebesar 1.908 triliun. Kemudian ketika kita lihat aset bersihnya atau netonya itu di mana dari tahun sebelumnya ke kuartal pertama di tahun 2023 itu sudah mengalami peningkatan teman-teman. Nah, kemudian ketika kita lihat dari kredit yang diberikan atau kredit yang disalurkan, di mana kita bisa melihat bahwa kredit yang disalurkan tahun 2022 itu sebesar 1.172 triliun dan di tahun 2023 per Maret itu 1.172,8. Jadi di sini dari kredit yang disalurkan juga mengalami peningkatan. Yang menarik di sini adalah di mana cadangan kerugian penurunan nilainya itu bahkan dari tahun lalu itu di kuartal pertama tahun 2023 itu mengalami penurunan. Jadi ini menandakan bahwa kualitas kredit dari Bank Mandiri itu sendiri sangat baik, di mana secara total bersihnya atau neto dari kredit yang disalurkan itu juga mengalami peningkatan, di mana tahun 2022 Desember itu 1.107,9 triliun dan di kuartal pertama 2023 1.109,6 triliun. Nah, kemudian terkait dengan simpanan dari dana nasabah atau DPK, di mana total simpanan dana nasabahnya itu di tahun 2022 1.295 triliun dan di kuartal pertama tahun 2023 itu sebesar 1.186 triliun. Kemudian terkait dengan liabilitas, di mana kita bisa melihat bahwa liabilitas atau hutang dari perusahaan dengan pendapatan kredit atau peningkatan kredit yang signifikan mengalami peningkatan, namun di sini hutang dari tahun 2022 sampai per kuartal pertama tahun 2023 itu justru mengalami penurunan, di mana di tahun 2022 itu sebesar 1.544 triliun dan di kuartal pertama tahun 2023 itu hanya sebesar 1.461 triliun. Jadi ini sangat baik, di mana hutangnya sudah mulai mengalami penurunan. Nah, kemudian dari segi pendapatan dan beban operasionalnya,
kita bisa lihat bahwa total pendapatan bunga dan pendapatan syariah dari BRI itu sendiri di tahun 2023 per Maret 31 Maret ini mengalami peningkatan yaitu sebesar 31 triliun, di mana pada Desember tahun 2022 hanya sebesar 25,9 triliun. Nah, kemudian terkait dengan beban bunga, tentunya di mana adanya pendapatan yang meningkat tentunya memiliki beban yang mengalami peningkatan juga, di mana beban sebelumnya itu sebesar 5,4 triliun dan sekarang itu sudah meningkat sebesar 8,3 triliun. Nah, kemudian dari segi pendapatan dan bunga syariah netonya secara bersihnya itu juga secara signifikan mengalami peningkatan dari 20 triliun menjadi 23 triliun. Nah, kemudian kita bisa lihat dari pendapatan bunga syariah dan premi, di mana di sini juga ada pendapatan premi yaitu sebesar 464 triliun. Tentunya untuk pendapatan preminya lebih kecil dari tahun 2022. Secara totalnya kita bisa hitung bahwa untuk pendapatan beban dan operasional itu mengalami peningkatan sebesar 23,4 triliun. Namun di sini yang sangat menarik adalah di mana untuk pembentukan cadangan kerugian itu justru mengalami penurunan atau lebih kecil dari tahun 2023. Nah, kemudian dari segi laba secara total kita bisa lihat untuk total beban operasionalnya itu juga mengalami peningkatan sebesar 17,2 triliun dibanding tahun sebelumnya itu hanya sebesar 13,6 triliun, di mana untuk laba bersihnya di tahun berjalan atau laba periode berjalan di tahun 2023 itu juga sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu, di mana tahun lalu hanya sebesar 10,8 triliun dan sekarang itu sudah sebesar 13,8 triliun. Nah, kemudian dari segi ekuitas kita bisa lihat untuk ekuitasnya dari Bank Mandiri ini juga sedikit mengalami penurunan, di mana di tahun 2022 itu totalnya itu sebesar 1.992 triliun dan di tahun 2023 per Maret 31 Desember di kuartal pertama itu sebesar 1.908 triliun. Nah, kemudian kita bisa lihat dari EPS atau earning per share ini kita sangat bagus sekali. Kenapa? Di kuartal pertama bulan Maret 2023 itu EPS-nya itu sudah sebesar 135 dan sudah secara EPS-nya totalnya di tahun ini baru mencapai 538 dan ini juga sudah jauh lebih besar dari dibandingkan tahun lalu di tahun 2022 itu hanya sebesar 441. Jadi ini sangat menarik. Kemudian dari segi dividen kita bisa lihat untuk dividennya ini dari tahun ke tahun selalu rutin membagikan dividen yang cukup besar juga. Kemudian dari segi fundamental juga cukup baik seperti yang saya sampaikan tadi, di mana memiliki net profit yaitu 12,56 triliun dengan aset yaitu sebesar 1.908 triliun. Nah, kemudian dari segi dividen per share-nya itu 264,67 rupiah per lembar sahamnya atau setara dengan 5,19%. Jadi dengan perusahaan yang cukup baik dan selalu bertumbuh dengan dividen di atas 4%, ini merupakan dividen ini merupakan perusahaan yang cukup loyal juga dalam membagikan dividen, di mana kita bisa lihat dari earning per share-nya atau PER-nya itu baru 9,47 kali, kemudian dari price book value ratio itu baru 2,19 kali. Dari segi harga dan fair ini, harga saham ini masih dapat dikategorikan cukup murah sehingga masih cocok untuk investasi dalam kurun waktu jangka panjang dari segi valuasi. Nah, kemudian kita bisa lihat dari profitability-nya juga cukup baik, di mana return of equity-nya itu 23,8% dan kemudian dari liquidity juga cukup bagus. Nah, jadi seperti itu terkait dengan saham Bank Mandiri, di mana saham perusahaan ini juga perusahaan perbankan yang sangat baik untuk investasi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, kemudian untuk ada perbankan-perbankan lain yang juga cukup menarik seperti BCA, kemudian ada Bank Mandiri dan ada Bank BNI. Namun ini akan saya bahas di video selanjutnya. Untuk teman-teman, menurut kalian mana yang akan terlebih dahulu dibahas? Apakah BCA, Bank BRI atau BNI? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum saya akhiri video ini, dari
pembahasan Bank Mandiri ini secara fundamental analisisnya. Untuk teman-teman silakan di like, di komen, dan di subscribe terlebih dahulu agar saya semangat untuk membuat video-video lainnya. Oke, sebelum saya akhiri, untuk teman-teman disclaimer ya, semua saham yang disebutkan saya tadi itu merupakan bukan rekomendasi atau ajukan untuk beli, melainkan hanya edukasi menurut pendapat pribadi, dan segala risiko yang ditimbulkan baik kerugian maupun keuntungan merupakan tanggung jawab masing-masing ya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.